Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Suara Kebenaran. Hari ini kita akan ada dalam sebuah perenungan firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat segala syukur kami, karena masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini melengkapi kami untuk melanjutkan hari-hari hidup yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat memaknai setiap kehidupan yang masih Allah anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, karena itu kami mohon, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan setiap kita yang belajar untuk melakukan firman Tuhan, kitalah yang disebut berbahagia. Perenungan firman Tuhan ini, kita ada pada tema hidup lebih penting dari segalanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang beranggapan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk dapat keluar dari kesusahan ataupun kesulitan hidup di zaman sekarang ini. Betapa tidak, di satu sisi kita mau usaha, tapi tidak ada modal. Lagi pula, apa sesungguhnya yang mau diusahakan kalau semuanya serba terbatas? Usaha ojek, Grab, rental, begitu sepi. Bahkan sampai gulung tikar, banyak pegawai swasta dirumahkan. Semua ini sebagai akibat dari maraknya derita COVID-19 yang melanda dunia ini. Namun di sisi lain, kita tidak bisa menyangkali bahwa harga bahan makanan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak kian bertambah karena harus sekolah dari rumah. Kebutuhan lainnya kian mahal. Namun kehidupan ini toh harus tetap berjalan. Banyak ibu-ibu rumah tangga mengeluh. Saya kira hal ini manusiawi. Orang mengeluh dan beranggapan bahwa begitu sulit untuk keluar dari kesulitan hidup ini. Namun sebuah pertanyaan, apakah dengan beranggapan demikian kesusahan hidup lantas selesai? Saya kira tidak. Sebab anggapan demikian hanya akan membuat kita makin bersikap pesimis dalam menjalani hidup ini. Di balik realita hidup yang demikian, orang percaya harus yakin bahwa ada realitas hidup yang dapat membuat kita tetap tenang, sekalipun kita berada di tengah-tengah badai hidup. Karena itu marilah kita mencoba belajar dari kenyataan hidup yang dialami oleh Nabi Habakuk. Sebuah nama memang yang indah, namun tidak ada orang yang suka pakai nama ini. Habakuk itu adalah seorang Lewi dan pemusik di Yerusalem. Nama Habakuk berarti merangkul.
Habakuk hidup pada zaman ketika Nebukadnezar sedang berada pada puncak kejayaan akibat dari berkembangnya Babel menjadi negara adikuasa, sedangkan Yehuda dipimpin oleh Yoyakim. Perkembangan bangsa Babel berarti kehancuran bagi Yehuda yang pada waktu itu murtad kepada Allah. Habakuk ini adalah seorang pemikir bebas yang berani secara terbuka menyatakan keraguannya kepada Tuhan. Ia seorang yang tulus dan serius dalam program Allah. 2/3 dari kitab Habakuk merupakan dialog yang inisiatif bermula dari Habakuk. Hal menarik dari kisah Habakuk adalah bahwa kebanyakan proses menjadi nabi itu berawal dari Tuhan atau Tuhan yang memanggil. Seperti Yeremia, Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi. Sementara Habakuk, ia sendiri berinisiatif memberi hidupnya untuk menjadi seorang nabi. Jarang menemukan orang seperti ini. Habakuk memberi dirinya. Ia datang menyerahkan dirinya. Ia tidak takut bergelut dengan berbagai masalah. Ia secara terbuka membawa masalahnya kepada Tuhan. Ia selalu berdialog dengan Tuhan. Dan setelah ia berdialog dengan Tuhan, ia akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi. Ia pun memahami kuasa Tuhan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan umatnya. Habakuk mendapati bahwa bukanlah sebuah kebetulan jika Tuhan mengizinkan sebuah masalah terjadi dalam kehidupan manusia. Habakuk sempat goyah imannya ketika menyaksikan orang-orang Yehuda berbuat jahat tanpa rasa malu. Ia menyaksikan kejahatan dan ketidakadilan ada di mana-mana. Ia bertanya kepada Tuhan dengan bingung, mengapa orang-orang kafir atau orang percaya hidup makmur di tengah-tengah orang percaya? Mengapa orang-orang yang jujur tidak berdaya dan Tuhan seolah-olah berdiam diri? Mengapa Tuhan acuh tak acuh? Habakuk ingin tahu, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi tanpa menghukum yang jahat? Ketika Tuhan menyatakan rencananya untuk memakai bangsa Babilonia mengajar Yehuda, Habakuk semakin bertambah bingung karena bangsa Babel toh jauh lebih jahat dari bangsa Yehuda. Tuhan memastikan Habakuk bahwa ia sedang mengerjakan sesuatu bagi Yehuda. Tuhan mengirimkan bangsa yang lebih jahat lagi sebagai cemeti untuk mencambuk umat Yehuda. Tuhan dengan sabar memberi pengertian kepada Yehuda untuk memahami tiap rencana Tuhan yang diungkapkannya melalui kata-kata dan pujian. Habakuk akhirnya beralih dari beban kepada berkat, dari kebingungan kepada penyembahan, dari keresahan pada ketenangan. Ia memilih untuk bergantung pada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang takut akan Tuhan. Habakuk berserah diri di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan sudah membuat baginya tentang kejatuhan bangsa Yehuda, ketegangan bangsa Babel. Tuhan kemudian memberinya suatu penglihatan seperti yang diceritakan dalam Habakuk pasal 3 yang menjadi bahan bacaan kita. Ada iman yang luar biasa, iman yang bukan sekedar percaya, melainkan mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh meskipun ia tahu bahwa kesusahan akan tiba menimpa bangsanya dan juga dirinya sendiri. Meskipun keadaan tampak buruk, Habakuk tetap punya keyakinan bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali suatu tragedi berguna untuk mengingatkan kita akan apa yang sesungguhnya penting dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 misalnya
adalah sebuah tragedi hidup yang sedang melanda kita semua, bahkan melanda dunia. Mungkin kita bertanya, mengapa COVID gereja harus ditutup? Mengapa semua ini terjadi? Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan mudah kita terbuai oleh apa yang kita miliki. Kita menjadi terikat dengan begitu banyak hal yang tidak penting dan tidak berguna. Kita terlalu asik dengan kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita terlalu bangga dengan rumah kita. Kita terlalu bangga dengan perabot-perabot alat-alat rumah tangga kita. Kita terlalu bangga dengan pakaian dan segala gemerlap kehidupan modern yang tidak terhitung jumlahnya. Namun saat semuanya lenyap dan yang tinggal itu adalah yang penting, kita baru diingatkan kembali bahwa kehidupan itu sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan. Ia begitu yakin bahwa di saat semua fasilitas jasmani tidak ia miliki, namun bersama Tuhan, ia tetap teguh. Sebab Tuhan adalah kekuatan baginya yang menyelamatkan hidupnya. Bahkan ia ingin melewati hidup ini dengan bergembira, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkannya. COVID-19 mengingatkan kita bahwa hidup itu sendiri lebih berharga dari apapun juga. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Jangan kita terlena dengan kemewahan dunia. Sebab semua itu hanyalah fasilitas hidup sementara ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Apalagi jika Tuhan memanggil kita pulang dengan cara menderita COVID-19. Tak ada ungkapan penghiburan, tak ada bunga menghiasi peti, tak ada sahabat dan kerabat menemani. Karena itu, jalanilah hidup ini dengan bijak. Saya teringat, Kitab Amsal mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dengan tetap mengandalkan Tuhan, membuat kita tenang dalam menghadapi hidup ini. Ingatlah bahwa hidup ini begitu berharga, dia lebih penting dari apapun juga. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih.